Selamat datang di SMP Lentera Harapan Curug. Perkenalkan, saya Grace Mary, guru bahasa Inggris di Sekolah Lentera Harapan. Selamat menyaksikan kegiatan belajar mengajar inovatif dan kreatif selama PTMT di SMP Lentera Harapan Curug. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pola interaksi dan kebiasaan masyarakat berubah. Dampaknya cukup besar terhadap pendidikan di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini membuat sekolah-sekolah di Indonesia terpaksa melakukan adaptasi terhadap pembelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Bapak Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat. Setiap sekolah wajib untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Belajar dari rumah atau BDR adalah kebijakan pendidikan yang diberikan pemerintah tentang peralihan pembelajaran tatap muka terbatas di suatu pendidikan menjadi pembelajaran di rumah akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan dari Beati dan kawan-kawan, tahun 2020 mengatakan bahwa pola pembelajaran yang berubah secara drastis dari tatap muka menjadi BDR berdasarkan simulasi itu dapat menyebabkan learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan secara BDR memaksa siswa untuk dapat mengatur waktunya sendiri dengan baik karena terdapat waktu asinkronus dan sinkronus di setiap pembelajaran. Selama melakukan BDR, diamati bahwa sekitar 30% siswa dari setiap kelas mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Ada siswa yang terlambat mengikuti pembelajaran, ada siswa yang tertidur saat jam pembelajaran sehingga tidak merespon, dan ada juga siswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu sesuai batas pengumpulan. Hal tersebut menyebabkan learning loss sehingga terjadi penurunan kualitas kemampuan peserta didik. Oleh sebab itu, dilakukanlah penyesuaian terhadap keputusan pemerintah untuk melakukan PTMT. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2021 di situ membahas penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, memberikan izin pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. PTMT menjadi solusi bagi guru untuk dapat merancang pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bisa mengatur waktunya dengan baik, serta beradaptasi kembali dalam melakukan pembiasaan. Dalam perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss, berdasarkan tujuan yang diberikan pemerintah untuk menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki pendidikan karakter yang baik, pemerintah menghimbau agar sekolah dapat membuat pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan kontekstual sesuai dengan kehidupan siswa. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan selama pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dilakukan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Berdasarkan tujuan yang diberikan pemerintah untuk menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki pendidikan karakter yang baik, pemerintah menghimbau agar sekolah dapat membuat pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan kontekstual sesuai dengan kehidupan siswa. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan selama pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT untuk melakukan pemulihan pembelajaran yaitu mengajarkan siswa mengenai konsep waktu yang benar serta mengajarkan bagaimana cara untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Pemulihan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik yang terjadi akibat learning loss. Pada tema kali ini, saya membahas dan merancang pembelajaran mengenai waktu di mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7. Berdasarkan kompetensi dasar KD 3.3 dan 3.4 mengenai waktu, guru bisa merancang pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Beberapa kegiatan pembelajaran inovatif dan kreatif di tema ini yang saya kerjakan yaitu siswa diberikan penugasan untuk dapat membuat atau merancang timetable-nya secara mandiri untuk mengatur waktu dengan baik berdasarkan rubrik. Peserta didik diajarkan mengenai konsep waktu yang benar, di mana harus menghargai dan mengisi waktu yang Tuhan berikan dengan aktivitas yang bermakna untuk menuntun kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan pribadi setiap siswa.
Peserta didik diajak untuk membaca buku Hikmat dan Waktu dari Stephen Tong agar dapat memahami konsep waktu yang benar dan bagaimana menggunakannya. Peserta didik diajarkan mengenai konsep dalam mengerti jadwal harian selama hari kerja dan akhir pekan. Siswa juga diajarkan mengenai bagaimana memakai waktu dengan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan atau momen yang bermakna sesuai dengan rutinitas. Selain membuat timetable, siswa juga diminta untuk dapat merefleksikan beberapa pertanyaan yang dapat membuat siswa semakin memahami bahwa waktu harus digunakan dengan bijaksana dan diisi dengan aktivitas yang berguna. Siswa juga diajarkan dan diminta untuk membagikan dan mempresentasikan hasil dari timetable dan refleksi mereka agar dapat saling belajar bagaimana pengaturan waktu dari teman lainnya, serta bisa saling memberikan inspirasi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PTMT yang mengatasi learning loss, siswa belajar mengenai konsep waktu yang benar di pelajaran bahasa Inggris. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat memahami bahwa waktu merupakan anugerah Tuhan yang harus dihargai dan digunakan dengan sebaik-baiknya, karena waktu terbatas dan tidak dapat diulang kembali. Peserta didik dapat menghidupi dan menggunakan waktu yang ada dengan hati-hati dan penuh perencanaan. Mereka juga semakin bisa belajar, menghargai, dan mengisi waktu yang Tuhan berikan dengan aktivitas yang bermakna untuk menuntun kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan pribadi setiap siswa. Yang kedua, membaca buku Hikmat dan Waktu dari Stephen Tong. Melalui kegiatan ini, siswa dapat semakin memahami konsep waktu yang benar serta bagaimana mengatur dan menggunakan waktu. Dengan membaca buku, membuat siswa semakin menambah wawasan mengenai konsep waktu yang benar. Ketiga, siswa belajar bagaimana memaknai waktu dengan mengisi kegiatan-kegiatan atau momen yang bermakna dengan rutinitas. Keempat, siswa membuat timetable dan refleksi. Tugas ini dapat menolong siswa dalam mengatur dan menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Melalui tugas ini, siswa dapat membuat dan mengatur waktu sesuai jadwalnya yang diisi dengan aktivitas atau momen yang bermakna sesuai dengan rutinitas dan prioritas sehari-hari. Yang terakhir, siswa melakukan presentasi hasil timetable dan refleksi. The timetable is a simple step to train us and to help us to turn into a disciplined students. Because from our attitude, we can proclaim Him. Come on everybody, let's use our time wisely because we never know when it's up. Thank you, God bless you. Yang pertama, hidup kita terbatas dan kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Maka kita harus mempergunakan waktu yang sementara ini dengan bijak dan berhikmat. Melalui kegiatan sharing dan presentasi, siswa dapat saling belajar bagaimana mengatur waktu dari teman lainnya dan bisa saling memberikan inspirasi satu sama lain. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran inovatif dan kreatif di pelajaran bahasa Inggris tentang waktu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu siswa dapat merancang dan mengatur waktunya secara mandiri dengan baik yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Tugas tersebut meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya waktu dan bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin. Dampak negatifnya yaitu tidak semua siswa melakukan timetable yang dibuat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Evaluasi untuk kegiatan pembelajaran ini adalah siswa bisa lebih mengkreasikan timetable yang mereka buat dengan lebih kreatif dan lebih berwarna. Hal tersebut bertujuan agar timetable tersebut bisa ditempel dan benar-benar bisa dilakukan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga bisa mengecek satu persatu dan memberikan umpan balik bagi siswa yang masih belum bisa mengatur waktu dengan baik ketika merancang timetable. Waktu pengerjaan pembuatan timetable bisa dialokasikan lebih dari seminggu agar siswa bisa merencanakan jadwalnya dengan lebih baik. Guru bisa mencari dan menemukan cara bagaimana menyentuh hati setiap siswa agar siswa benar-benar bisa menerapkan jadwal dari timetable yang sudah dibuat di kehidupan mereka. Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreasi siswa di dalam membuat timetable agar lebih efektif, sebaiknya guru bisa merancang template menggunakan Excel sehingga siswa bisa mengkreasikannya sendiri dan disesuaikan dengan peraturan waktu yang telah dibuat berdasarkan kegiatan atau aktivitas masing-masing. Hal tersebut juga bisa menumbuhkan ketertarikan dan minat siswa dalam merancang atau membuat timetable. Guru juga bisa melibatkan orang tua untuk membantu memonitor dan mengingatkan serta mendampingi siswa dalam melaksanakan dan menerapkan timetable yang sudah dibuat di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video kegiatan belajar mengajar inovatif dan kreatif. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga bisa sama-sama kita bisa terapkan